saking cepatnya itu kita nggak bisa menyaring semua informasi yang kita terima gitu. Sehingga apa yang terjadi, sehingga ya tadi banyak bertebaran berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Hey guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng gue sama Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang lagi kurang fit, semoga segera lekas pulih sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan bisa kumpul kembali bareng keluarga. Amin. Dan akhirnya balik lagi bikin daily vlog karena hampir 1 minggu kemarin ke kantor bawa mobil dan baru kepikiran juga kenapa nggak bikin ini aja ya, video mobil gitu, nggak bikin dashcam gitu. Jadi mungkin next video kalau lagi bawa mobil gue bisa bikin konten. Sama aja perjalanannya, cuma lewat jalan tol aja bedanya. Dan kebetulan kemarin jalan tol juga cukup macet, jadi nggak banyak yang bisa dikontenin kalau bawa mobil. Jadi pemandangannya itu aja, cuma jalan tol aja. Sekarang gue lagi dalam perjalanan menuju kantor karena hari ini berangkat pagi. Gimana teman-teman hari-hari kemarin gitu ya, apakah baik-baik saja? Apakah ada sedang mengejar target atau ada perencanaan? Tentu ya, biasanya setiap orang punya tuh. Semoga tercapai targetnya, karena memang setiap hari kita dituntut dengan target, jadi terus termotivasi, terus haus akan apa jadi kita harus membumi lah ya, harus terus mengeksplor diri, jangan cepat puas dengan target sebelumnya. Kalau bisa tingkatkan, apalagi di era digital ini ya, teknologi makin berkembang, persaingan semakin ketat, dan tentu aja banyak hal-hal baru yang harus kita pelajarin gitu ya, dari mulai sistem operasi suatu aplikasi gitu, terus penggunaan media untuk bekerja tentunya, karena kan tentu aja teknologi akan terus berkembang dan tentu aja kita akan harus harus beradaptasi dengan teknologinya, karena itu akan kepake saat kita kerja. Jadi perkembangan teknologi ya kita harus bisa ikutin, karena kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu ya, kita nggak bisa ngikutin perkembangan teknologi ya, kita udah kalah start dari orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk mengaplikasikan suatu teknologi gitu ya. Tentu aja yang ngetren kan HP ya, media sosial. Tentu aja banyak banget orang-orang yang ngebuat konten-konten ya, salah satunya gue ya, bikin konten daily vlog gitu. Walaupun nggak yang rame-rame banget nggak apa-apa karena gue juga masih belajar, masih terus berkembang. Jadi mohon dukungannya tentu aja buat teman-teman. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di komen yang positif. Terima kasih sebelumnya yang ada komen. Dan tentu aja jangan lupa untuk di subscribe, karena berkat dukungan kalian gue tetap masih bisa konten dan gue terus semangat bikin konten.
Aku minta maaf juga karena kemarin absen 1 minggu. Gue usahain untuk terus upload. Tapi kalau misalkan emang naik mobil ya mau nggak mau kan kita jadi dashcam. Lanjut balik lagi ke teknologi gitu ya, apalagi di era media sosial sekarang tentu aja perkembangannya cukup cepat gitu. Perkembangan dari segi teknologi, segi informasi, semua serba cepat. Dan jadi permasalahan saking cepatnya itu kita nggak bisa menyaring semua informasi yang kita terima gitu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ya tadi banyak bertebaran berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Itu yang harus diolah sama kita ya. Jadi ya tadi media sosial erat kaitannya dengan berita hoax atau berita bohong. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilah berita dengan baik dan benar. Pastikan berita-berita yang kalian baca itu memiliki referensi yang pertama. Jadi teman-teman harus pastiin beritanya ini terpercaya sumbernya, jangan dari blogspot.com gitu ya. Kalau kalian merasa media-media kita sudah tidak bisa dipercaya, mungkin kalian bisa buka media di versi Inggris atau media asing. Kemudian ya selain itu ya jangan juga cari berita-berita ya dari katanya dan katanya. Harus memilah benar apa enggak. Jadi kalau media informasi tentang kesehatan itu aja sumber dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari textbook, kemudian dari aplikasi kesehatan juga reliable, cukup dipercaya. Ya beberapa platform ya, kalau usah disebutin sudah terkenal lah ya. Yang akhirannya dok. Itu cukup terpercaya karena memang yang ngebuat artikel juga dokter. Kemudian juga informasi langsung ya tadi dari Kemenkes. Kemudian juga pusat-pusat kesehatan di lingkungan kalian seperti puskesmas gitu ya, seperti rumah sakit dan klinik. Informasi kesehatannya cukup reliable. Jadi jangan katanya dan katanya, karena itu bisa menyesatkan dan bisa mengakibatkan perburukan kondisi pasien pada satu kasus. Contohnya apa? Contohnya pada kasus darah tinggi, kencing manis, itu adalah penyakit yang tidak bisa sembuh ya teman-teman. Itu bukanlah penyakit yang dapat bisa disembuhkan. Tensi turun, gula darah normal itu adalah dari ini elektrik ya, baru ya, Toyota BZ4X mobil elektrik car makin menjamur. Contohnya pada darah tinggi dan penyakit kencing manis, penyakit ini tidak dapat sembuh, hanya terkontrol dengan minum obat. Itu ya teman-teman, hanya terkontrol dengan minum obat karena sudah terjadi kerusakan pada organ tubuh dan mengalami perubahan pada mekanisme hormonnya. Yang dilakukan adalah mengontrol gaya hidup dan tentu aja harus konsumsi obat. Ada iklan yang bilang obatnya bisa bikin sembuh darah tinggi dan kencing manis. Nah, sumbernya apa? Sudahkah ada penelitiannya? Sudahkah ada jurnalnya? Jadi teman-teman untuk bisa mengizinkan obat beredar itu ada step by stepnya, dan uji klinis untuk edar obat itu nggak cuma sekali, 3 kali, dari sampling kecil
sampling sedang sampai final terakhir sampling besar. Itu akan diuji terus berkali-kali. Jadi nggak sembarangan. Untuk efektivitas obat itu bisa diedarkan karena tadi sudah lakukan uji penelitian, uji obatnya, sehingga setelah dievaluasi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata obatnya memiliki manfaat yang lebih banyak, sehingga dapat izin edarnya. Maksudnya manfaat lebih banyak apa? Manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Makanya obat itu ada kategorinya, ada kategori warna biru, ada kategori warna hijau. Warna hijau obat bebas, warna biru bebas terbatas. Jadi nggak semua bisa dijual bebas dan terbatas. Nggak semua orang bisa akses obat itu. Dan yang terakhir obat merah atau ada huruf K-nya, itu adalah obat keras. Jadi tidak boleh sembarangan orang untuk beli obat itu, gitu. Harus menggunakan resep dokter. Jadi gitu teman-teman, memilah obat. Itu udah ada di konten gue soal obat. Kalau mau lihat lebih lengkapnya, kalau nggak bosan nonton gue jalan-jalan, ada kok di konten gue soal obat. Tapi lebih fokus kepada reaksi obat. Tapi tadi itu untuk obat. Dari media sosial bisa sampai lari ke obat kan, mantap gitu. Bridgingnya mantap. Jadi gitu teman-teman, jangan sampai terbawa berita-berita hoax. Pastikan berita-berita online yang kalian baca itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kalian merasa kok nggak yakin ya, boleh kalian konsultasikan kepada ahlinya. Kalau ambil contoh tentu aja dari kesehatan ya, tentu aja kalian konsultasinya ke tenaga kesehatan, dokter gitu ya. Kalau ada keluarganya yang kesehatan, boleh tanya ke teman-teman yang ada perawat atau bidan gitu. Tapi kalau mau yang lebih spesifik penjelasannya, bisa ke dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Kemudian media sosial atau teknologi juga sangat bermanfaat sekarang untuk industri UMKM, tentu aja sangat-sangat bermanfaat. Karena dengan media promosinya yang cukup besar-besaran gitu ya, apalagi platform-platform belanja online. Ingat banget dulu waktu awal-awal sempet jualan online juga, jualan baju bola gitu ya. Zaman dulu masih Kaskus, cikal bakal dari e-commerce zaman sekarang gitu. Dan perkembangannya nggak butuh waktu lama, 5 tahun kalau nggak salah, dari 2012, 13, 14, 15 itu udah mulai tuh bisnis keranjang online. Udah mulai tuh. Jadi perkembangannya sampai sekarang tuh cukup cepat banget gitu. Jadi tentu aja untuk orang-orang tuh akan kesulitan kalau tidak mengikuti perkembangan. Apalagi yang pengusaha-pengusaha gitu ya, pengusaha jual beli mobil sudah ada online-nya, jual beli makanan, terus produk-produk jasa gitu ya. Bahkan yang rame kan Santosuruh ya, itu juga mantap juga tuh, sebuah inovasi yang awalnya ya Mas Santoso ya, gue lupa namanya, sorry Mas. Itu dia rame di media sosial, orang Bekasi, jadi dia mau kerja apa aja gitu. Dan sekarang tuh udah punya karyawan 50-an orang gitu, jadi dimintain tolong apa aja bisa gitu. Dan akhirnya terjadi malah jadi sebuah bisnis online gitu. Nah, itu salah satu manfaat dari media sosial gitu ya, menyebarkan yang baik. Nah, tentu aja
Kalau ada yang menyebarkan yang baik, ada aja yang menyebarkan yang kurang baik.